Perkenalkan, saya Sugiarto, calon guru penggerak angkatan 11 dari UPTD SD Negeri 44 Parepare. Pada hari ini saya bersama salah satu kepala sekolah dari UPTD SD Negeri 61 Parepare akan melaksanakan wawancara. Selamat menyaksikan. Baik, apa kabarnya Bu Kapten? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Jadi saya mau minta waktunya sebentar ingin berbincang-bincang terkait dengan kasus-kasus yang ada di sekolah. Mungkin mudah-mudahan kemudian tidak ada dari sekolah kita. Pertanyaan pertama Bu Kapten, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau etika moral di sekolah? Begini Pak, kami bisa tahu jika ada dilema etika ketika ada situasi di mana kepentingan atau nilai-nilai yang bertentangan, misalnya jika ada siswa yang mengalami masalah di rumah dan itu berdampak pada sekolah atau ketika ada keputusan yang sulit dan harus dibuat, kita harus berhati-hati dan mendiskusikannya dengan baik. Oke, baik Bu. Selanjutnya, selama ini Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Begini Pak, biasanya kami itu duduk bersama tim dan membicarakan masalahnya. Kemudian kami mempertimbangkan semua aspek dan mendengarkan pendapat dari orang lain. Kemudian kami membuat keputusan berdasarkan apa yang terbaik untuk semua pihak. Baik Bu. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan selama ini? Pertama-tama kami mengumpulkan semua informasi yang ada. Kemudian yang kedua, kami identifikasi nilai-nilai yang bertentangan. Kemudian yang ketiga adalah kami membicarakan bersama tim untuk mencari solusi yang adil. Setelah itu kami membuat keputusan dan menyusun rencana untuk melaksanakannya. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika seperti ini? Yang efektif adalah melibatkan semua pihak dalam diskusi, kemudian memastikan semua orang tahu apa yang terjadi dan membuat keputusan yang jelas dan adil. Keterbukaan dan komunikasi yang baik sangat membantu. Selama ini Bu, yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus seperti ini? Tantangannya termasuk menghadapi tekanan dari berbagai pihak, kesulitan memuaskan semua orang, dan membuat keputusan yang tepat ketika ada banyak faktor yang harus dipertimbangkan. Dalam hal ini apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus-kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan kasus-kasus seperti ini? Begini, kami tidak mempunyai jadwal, akan tetapi kami berusaha untuk menyelesaikan masalah secepat mungkin. Kemudian kami buat rencana tindakan untuk memberikan waktu untuk setiap langkah agar semua bisa berjalan lancar. Menurut Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika di sekolah? Begini, dukungan dari tim sekolah
adanya pedoman yang jelas, bantuan dari konsultan jika sangat membantu, dukungan dari atasan, kemudian komunikasi sekolah juga sangat penting. Baik, terima kasih Bu. Pertanyaan terakhir Bu ya, sekali lagi. Kira-kira dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman pengambilan keputusan dilema etika di sekolah? Saya belajar dari pentingnya komunikasi yang terbuka dan mendengarkan semua pendapat. Kita juga perlu fleksibel dan siap menyesuaikan keputusan berdasarkan situasi yang ada agar keputusan yang diambil tetap adil dan bermanfaat bagi semua. Oke, baik, terima kasih Bu Keptek atas waktunya untuk wawancara hari ini. Sekali lagi terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Baik. Maaf ini Pak, ada sedikit perbincangan sedikit terkait dengan kasus yang berkaitan dengan yang pertama itu Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau hidup murah Pak di sekolah? Terima kasih atas pertanyaannya ya. Kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kehidupan di sekolah kita. Saya biasanya tahu kalau ada dilema etika saat ada konflik antara aturan sekolah dengan kebutuhan bagi siswa, seperti kasus siswa terlambat tapi punya niat tinggi untuk tetap masuk sekolah, atau bisa juga siswa berkelahi karena hal sepele dan lainnya sebagainya, seperti itu. Selama ini Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Terima kasih. Saya biasanya mengajak para rekan guru dan pengelola sekolah untuk berdiskusi. Kami pertimbangkan semua sisi dari masalah dan dampaknya sebelum memutuskan. Kami berusaha mencapai kesepakatan bersama yang adil untuk semua. Langkah-langkahnya Pak atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan di sekolah selama ini? Langkah-langkah yang biasa kami lakukan adalah: pertama, kumpulkan semua informasi terkait. Dua, identifikasi nilai-nilai yang bertentangan. Ketiga, pertimbangkan kembali keputusan untuk semua orang. Kelima, diskusikan dengan tim. Kelima, ambil keputusan berdasarkan analisis tersebut. Keenam, buat rencana untuk melaksanakan keputusan tersebut. Selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Terima kasih. Keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang paling efektif adalah melibatkan berbagai orang dalam proses keputusan, berkomunikasi dengan jelas, transparan dalam membuat keputusan, juga mengikuti prosedur yang sudah ada,
dan memastikan sesuai dengan prinsip aturan di sekolah dan etika yang memanusiakan kemanusiaan. Begitu. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Terima kasih. Tantangan termasuk konflik kepentingan antara pihak-pihak yang terlibat, tekanan dari luar, dan ketidakpastian dalam memilih keputusan yang tepat. Kadang-kadang sulit untuk membuat keputusan yang diterima semua pihak. Seperti itu. Apakah Bapak memiliki sebuah katakanlah atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal? Terima kasih. Tentunya saya jawab, saya tidak terlalu punya jadwal tetap, tetapi saya selalu berusaha menyelesaikan masalah secepat mungkin sambil memastikan semua langkah yang diambil dengan hati-hati. Biasanya saya membuat rencana dan memberikan tenggang waktu untuk setiap langkah, tetapi tetap fleksibel jika situasi berubah. Selanjutnya lagi Pak, apakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Bapak atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan terkait dengan kasus dilema etika? Tentunya keputusan dari tim yang kompak dan memiliki pedoman etika yang jelas sangat membantu. Terkadang saya juga melibatkan konsultan atau mediator dari luar jika diperlukan untuk mendapatkan pandangan tambahan. Dukungan dari keterlibatan seluruh warga sekolah juga memudahkan proses keputusan. Baik Pak. Yang terakhir Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman pengambilan keputusan dilema etika di sekolah? Terima kasih. Tentunya pengambilan keputusan dilema etika ini saya belajar bahwa keterbukaan dan komunikasi sangat penting dalam semua pengambilan keputusan. Saya juga belajar bahwa penting untuk mempertimbangkan semua aspek dan dampak dari keputusan, serta fleksibel untuk menyelesaikan keputusan jika diperlukan. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak Pak atas waktu yang sudah diberikan kepada saya